Membaca Al-Quran adalah salah satu aktivitas yang sangat baik, apalagi jika kita melakukannya secara konsisten. Selain kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda, ternyata membaca Al-Quran juga memiliki banyak sekali manfaatnya. Kalian pasti ngerasa susah buat konsisten membaca Al-Quran setiap hari karena banyak kesibukan yang harus kita jalani, terlebih banyak sekali godaan dan rintangannya. Maka dari itu, agar kita dapat konsisten dalam membaca Al-Quran, yuk kita coba terapkan beberapa tips ini. Yang pertama adalah buatlah tujuan yang jelas dan niatkan karena Allah. Sebelum kita memulainya, kita harus mencari tahu terlebih dahulu apa sih tujuan kita membaca Al-Quran itu. Apakah karena perintah orang tua atau hanya ingin mendapat pujian dari orang lain? Jelas bukan itu ya, tapi niatkanlah membaca Al-Quran itu hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika niat dan tujuan kita sudah benar, maka insya Allah akan selalu memberikan kita kekuatan dan memudahkan jalan kita. Sebaliknya, jika niat kita membaca Al-Quran itu hanya karena perintah orang lain atau ingin dipuji, maka kita akan merasa terbebani dalam melakukannya. Yang kedua, mulailah dari hal yang kecil, yaitu membacanya sedikit demi sedikit. Ketika kita mau konsisten dalam membaca Al-Quran, mulailah dengan membacanya dalam skala kecil agar tidak memberatkan kita. Kita tidak perlu menargetkan bacaan yang terlalu banyak sehingga membuat kita merasa kesulitan. Tapi, cobalah lakukan sedikit demi sedikit dan tetap menjaganya. Misalkan, dalam sehari kita berusaha membacanya minimal 1 halaman. Jika terasa berat, kita bisa membaca setengahnya saja atau beberapa ayat sesuai dengan kadar kemampuan kita sendiri. Tentunya, lakukanlah secara terus-menerus dan tetap mempertahankannya dari hari ke hari. Yang ketiga, buatlah tabel atau jadwal pengingat. Membuat tabel atau jadwal harian akan sangat membantu kita dalam membentuk kebiasaan yang baik, terutama dalam membaca Al-Quran. Dengan adanya jadwal yang kita buat akan lebih mengarahkan kita dengan baik dalam melakukan suatu aktivitas. Kita bisa membuat jadwal tersebut dalam bentuk catatan atau menggunakan template yang menarik agar kita lebih bersemangat. Kemudian tempel jadwal tersebut di tempat yang sekiranya mudah untuk kita melihatnya agar selalu teringat untuk membaca Al-Quran. Nah, ini adalah salah satu contoh jadwal pengingat ya. Yang keempat yaitu manfaatkan teknologi dengan baik. Ketika kita tidak mempunyai waktu yang cukup luang untuk membaca Al-Quran karena jarang berada di rumah, sering bepergian dan lain sebagainya, maka cobalah memanfaatkan handphone kita untuk menginstal aplikasi Al-Quran. Dan kita juga bisa menyalakan notifikasi sebagai pengingat harian. Nah, dengan adanya versi Al-Quran digital ini, akan jauh lebih memudahkan kita untuk membacanya di setiap kesempatan. Jadi, gak ada lagi alasan tuh buat kita untuk tidak membaca Al-Quran. Karena dengan versi digital ini, kita bisa membaca Al-Quran kapanpun dan dimanapun. Nah, untuk yang terakhir yaitu ganti separuh kegiatan waktu luang kita dengan membaca Al-Quran. Jika kita memiliki banyak waktu luang dan mempunyai hobi untuk dilakukan seperti menulis, menggambar, dan lain sebagainya, maka cobalah untuk mengganti hobi tersebut dengan meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Apalagi ketika kita mempunyai hobi yang kurang bermanfaat, maka sebaiknya kita menggantinya dengan sesuatu hal yang lebih bermanfaat dan berguna. Salah satunya yaitu membaca Al-Quran, karena banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan dari membacanya.
Nah, di sini ada beberapa manfaat kita membaca Al-Quran ya. Setelah kita mengetahui manfaat tersebut, yakin nih kita masih mau malas membaca Al-Quran. Yuk kita terapkan konsisten kita dalam membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat.